Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Al-Aqilah. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Psikologi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Nama saya Zainab Al-Aqilah, NIM 200401110205. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, karya dari As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, terbitan dari Darul Minhaj. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bab pada kitab ini, pada kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah ini, yakni 3 bab terakhir terkait bab haji, bab hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari kemaksiatan, dan juga bab kunutus Syafi'i, bab kunut Imam Syafi'i. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai masuk ke bab pertama, ada baiknya kita berdoa kepada Allah agar apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini semua saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Mohon maaf dari saya sebelumnya jika nantinya saya mengacau. Dan mari kita mulai dengan bacaan hamdalah, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-hajju, haji, bab haji. Wa ammal hajj fahuwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin har wa kadal umratu fil umrati marrah. Bab haji. Adapun haji adalah fahuwa khamisu arkanil Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin har, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang merdeka. Wa kadal umratu fil umri marrah, sebagaimana umrah sekali seumur hidup. Bisyaratil istita'ah. Nah ini, bisyaratil istita'ah, haji diwajibkan dengan syarat istita'ah. Apa itu istita'ah? Wahia ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban, yaitu mampu dalam artian mampu untuk membiayai perjalanan pulang dan pergi. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan mampu untuk tetap menafkahi kewajibannya, tanggungannya, keluarganya yang ditinggal di rumahnya selama pergi haji sampai sekembalinya dari haji. Wa a'malul haji thalathatu asya'in, dan amalan-amalan dalam haji dibagi dalam 3 kategori, yakni yang pertama ada arkan atau rukun-rukun, wa wajibatun, kewajiban-kewajiban, dan wasunanun, dan sunnah-sunnah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, sub yang pertama, yaitu arkanul haji. Al-faslu arkanul haji, bab rukun-rukun haji. Fal arkanu khamsah, dan rukun haji itu ada 5. Yang pertama, al-ihramu, wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Yang pertama yakni ihram, yaitu niat masuk haji dan umrah. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan disunahkan dalam ihram itu untuk membaca niat seperti ini, nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Selanjutnya, wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan ihram ini tidak sah kecuali dilakukan pada bulan-bulannya. Apa saja bulannya itu? Wahia
Syawal, wa Dzulqa'dah, wa ashru Dzulhijjah. Dan bulan-bulan yang dihalalkan mensahkan ihramnya haji itu ada Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Dan akhir dari ihram itu adalah terbitnya fajar setelah malam Lailatul Nahri. Lailatul Nahri ini malam Idul Adha, malam Idul Kurban. Nah, wa baqiyal arkan, setelah menyebutkan rukun yang pertama tadi yaitu ihram, wa baqiyal arkan, dan rukun-rukun yang lain ada al-wuquf bi Arafah. Yang kedua ada wukuf di Arafah, menetap di Arafah, wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah. Dan yang keempat ada was-sa'yu, sa'i, yakni berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah, wal halqu wat taqsir, atau yang biasa disebut sebagai tahallul, atau secara bahasa halqu berarti menggundul dan at-taqsir berarti memendekkan rambut. Baik. Selanjutnya ada faslul arkanul umrah, rukun-rukun umrah. Wa arkanul umrah hiya arkanul haji illa al-wuquf falaysa minha. Wa arkanul umrah, dan rukun-rukun umrah itu adalah hiya arkanul hajj, apa yang tercantum dalam rukun-rukun haji, illal wukuf, kecuali wukuf, falaysa minha, maka wukuf itu bukan bagian dari rukun umrah. Selanjutnya ada wayajibu lit tawaf, kewajiban untuk tawaf, saat tawaf. Yang pertama ada satrul aurah, yaitu menutup aurat. Menutup aurat sebagaimana yang telah ditentukan bagi laki-laki maupun perempuan. Wa taharatu minal hadataini wa minan najasat. Dan bersuci dari dua hadas besar maupun hadas kecil, dan juga dari najis. Wa ayyakuna sab'at tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Wa yajibu ayyakuna sa'yu. Selanjutnya, dan apa yang dilakukan saat sa'i, untuk sa'i, wa yajibu ayyakuna sa'ya, dan kewajiban yang dilakukan saat sa'i sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Sa'i dilakukan 7 kali setelah tawaf, wa ba'da tawafin, setelah tawaf, wa ayyabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Sa'i dilakukan dimulai dari Bukit Safa dan diselesaikan di Bukit Marwah, lari-lari kecil sebanyak 7 kali. Setelah tawaf dimulai dari Bukit Safa dan diselesaikan di Bukit Marwah. Seperti itu. Al-faslu wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban dalam haji. Wajibatul hajj, adapun kewajiban-kewajiban dalam haji. Yang pertama ada al-ihramu minal miqat, yaitu ihram sejak dari miqat. Yang kedua, wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri, yaitu mabit di Muzdalifah, menetap bermalam di Muzdalifah pada saat malam Lailatul Nahri, malam Idul Adha, malam Idul Kurban. Yang ketiga ada wal mabitu layaliyat tasyriq bi Mina. Yang ketiga yaitu mabit di Mina selama hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu bermukim, mabit, menetap pada malam-malam tasyrik tersebut. Dan kewajiban yang keempat ada warromyu, atau melempar jumroh. Ada 3, Aqobah, Wusta, dan Ula. Dan yang terakhir ada watawaful wada'. Jadi kewajiban haji itu ada 5, yaitu ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, dan tawaf wada' atau tawaf perpisahan sebelum mengakhiri ritual haji tersebut. Al-faslu sunnahul haji, hal-hal yang disunahkan dalam haji, sunnah-sunnah dalam haji. Wa ammas sunan, adapun sunnah-sunnah dalam haji, fa kullu ma siwal arkan wal wajibat, apapun segala sesuatu selain dari rukun-rukun dan kewajiban haji yang mengarah pada kebaikan itu disebut sebagai sunnah haji. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Nah, ini mulai masuk pada pembahasan apa yang tidak boleh ditinggalkan dan
dendanya. Faman taraka ruknan, apabila meninggalkan salah satu rukun haji, lam yasihha hajjuhu, maka hajinya tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih, dan ihramnya pun menjadi tidak halal baginya sampai dia melaksanakan itu. Wala yajiburuhu damun wala ghairuh, dan yang meninggalkan ihram ini tidak dapat diganti dengan dam, denda, dan yang lainnya. Selanjutnya, wa thalathatun minal arkan la tafutuhu madama hayyan. Ada 3 dari rukun yang jika dilewatkan itu harus dibayar dengan dam minimal sekali seumur hidupnya, yaitu wahiyah at-tawaf was-sa'yu wal halqu. Jadi yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul atau memotong dan memendekkan rambut. Itu jika tidak dilaksanakan maka ada dendanya yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, setidaknya sekali seumur hidup. Wa man taraka syai'an minal wajibat, setelah apa yang ditinggalkan dari rukun. Selanjutnya, wa man taraka syai'an minal wajibat, dan jika meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji, sahha hajjuhu wa lazimahu damun, hajinya tetap sah, namun harus dan wajib untuk membayar dam. Wa alaihi ithmun illam yu'dar, dan baginya dosa jika dia meninggalkannya tanpa alasan, tanpa udzur. Jadi jika memang benar-benar terdesak, tidak mampu untuk melakukan salah satu kewajiban haji, maka hajinya tetap dianggap sah, namun dikenakan dam. Dan jika ditinggalkan maka akan berdosa jika tidak ada udzur yang jelas. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, itu tidak apa-apa, fala syai'a alaihi, tidak ada sesuatu atasnya. Walakin tafutuhu al-fadilah, akan tapi dia menyia-nyiakan fadilah yang harusnya dapat dia dapatkan dari haji tersebut. Selanjutnya ada faslun muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan dalam haji, yaitu ada wa yahrumu satru ra'sir rajul wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima, menutup kepala bagi laki-laki atau menutup wajah bagi perempuan yang sedang ihram atau selainnya. Intinya tidak boleh menggunakan penutup. Wa izalatu dhufri wasya'ri, dan memotong kuku atau rambut sebelum waktunya. Wa dahnu sya'rir ra'si wal lihyah, menggunakan minyak rambut pada kepala atau jenggot. Bagi laki-laki itu diharamkan dalam haji. Wa tatibu jami'il badan, dan menggunakan wewangian ke seluruh badan. Itu termasuk hal-hal yang diharamkan dalam haji. Wa yuhramu, selain itu ada hal-hal yang diharamkan lainnya. Wa yuhramu aqdun nikah, melaksanakan akad nikah pada saat haji itu diharamkan. Wal jima'u wa muqaddimatuhu, jima' atau berhubungan seksual dan permulaan-permulaannya itu juga diharamkan dalam haji. Wa itlafu kulli hayawanin barriyyin wahsyiyyin ma'kul, dan membunuh hewan darat liar yang bisa dimakan. Jadi tidak boleh sedikit pun untuk membunuh hewan sekalipun itu semut. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Hal-hal yang diharamkan sama antara laki-laki dan perempuan. Al-faslu hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari kemaksiatan. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, adapun menjaga hati dari kemaksiatan, wajibun ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, begitu pula dengan menjaga kesalahan dari 7 anggota tubuh. Menjaga 7 anggota tubuh, yaitu apa saja? Ada baton, perut, lisan, lidah, ainun, mata, udunun, telinga, yadun, tangan, rijlun, kaki, al-farju, kemaluan, dan al-badan, dari maksiat badan. Fardu ainin ala kulli muslim, itu pun juga hukumnya wajib bagi setiap muslim. Famin ma'asiyal qalbi, adapun hal-hal yang termasuk dalam kemaksiatan hati, yaitu yang pertama ada asyakku fillahi ta'ala, keraguan kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya ada wal amnu min makrillah,
merasa aman dari kemurkaan Allah, merasa aman dari kemurkaan Allah. Wal qunutu mir rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wat takabburu ala ibadillahi ta'ala, dan sombong karena telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Wariya, dan menyombongkan ibadahnya. Wal ujub bi ta'atillahi ta'ala, dan berbangga karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Wal hasadu wal hiqdu ala abidillah, dan hasad dan juga benci kepada hamba Allah itu termasuk dalam kemaksiatan hati, dan semoga kita semua terlepas darinya. Wa ma'nal hasad, adapun makna dari hasad adalah karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wa istithqaluha, yaitu benci dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain atau merasa keberatan dengan kenikmatan yang orang lain terima. Wa minha al-israru 'ala ma'siyatillah, dan hal lain yang juga termasuk dalam kemaksiatan qalb, kemaksiatan hati adalah al-israru 'ala ma'siyatillah, terus menerus melakukan secara kontinu kemaksiatan terhadap Allah. Na'udzubillah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit terhadap kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita makhluknya. Wa su'udzanni billahi wa bi khalqillah, dan su'udzan berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala dan kepada hambanya. Wa tasghiru lima 'azzamallah, dan meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah, seperti min ta'atin au maksiatin, dari ketaatan, dari kemaksiatan, au qur'anin au ilmin, dari Al-Qur'an atau ilmu yang telah dijaga, au jannatin au narin, atau meremehkan surga dan juga neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'itha al-muhlikat, dan segala dari kemaksiatan-kemaksiatan ini dan segala kerusakan ini dapat menyebabkan kehancuran, dapat menjadi penyebab kehancuran. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufr, bahkan beberapa di antaranya dapat menggiring orang yang melakukannya kepada kekufuran. Wal a'yadu billahi ta'ala min dzalik, semoga kita terjauhkan dari hal-hal tersebut. Al-faslu min ta'atil qalbi, dari ketaatan hati. Apa saja ketaatan hati yang dimaksud? Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah, dan dari ketaatan hati ada iman kepada Allah Ta'ala. Wal yaqin, dan yakin kepada Allah, yakin keberadaan Allah. Wal ikhlas, dan ikhlas, sebagai muslim kita harus ikhlas. Wat tawadhu', rendah hati. Wan nasihatu lil muslimin, dan memberikan nasihat kepada sesama muslim. Wasakha, dermawan. Wa husnudzon, berprasangka buruk. Wa ta'dhimu sya'airallah, wa ta'dhimu sya'airillah, dan mengagungkan syariat-syariat Allah. Wa syukru ala ni'amillah, dan juga termasuk dalam ketaatan hati. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kal Islam wa ta'ah wa sairin ni'am. Kita bersyukur atas diberikannya keislaman kita harus bersyukur. Wa ta'ah, atas ketaatan kita juga harus bersyukur. Wa sairin ni'am, dan segala kenikmatan yang apapun itu kita harus syukuri itu, karena itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Dan yang lainnya juga termasuk dari ta'atul qalb atau ketaatan hati, yaitu ada was-sabru 'alal bala, sabar ketika mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, sabar. Mitul amrad, seperti penyakit, ketika diberi penyakit, sabar. Wal mihan, bencana, ketika ditimpa bencana, sabar. Wa mautil ahibbah, dan ketika ditinggal oleh orang tercinta, sabar. As-sabru 'alal bala. Wa faqdil mal, dan ketika kehilangan harta, sabar, karena itu milik Allah. Wa tasallutin nas, dan ketika berada dalam penguasaan orang, sabar. Was-sabru 'ala tha'ah, dan sabar dalam ketaatan. Was-sabru 'anil ma'asi, dan sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Was-thiqah birrizqi minallah, dan yakin sepenuhnya bahwa rizkinya, yakin dengan rizki yang akan diberikan oleh Allah, bahwa semuanya sudah ada takarannya yang telah Allah tetapkan. Wa bughdud dunya, dan membenci dunia namun tetap, wa bughdud dunya wa yuhibbul akhirah, dan tetap mencintai akhirat namun tidak meninggalkan kehidupan dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan menjadikan hawa nafsu serta syaitan sebagai musuh terbesar.
wa mahabbatullahi wa rasulihi, dan mencintai Allah dan Rasulnya, wa ahli baitihi wattabi'in wassalihin, dan mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan mencintai tabi'in dan para orang-orang salih, waridha 'anillah, dan ridha terhadap, dan ridha kepada Allah, minta ridha kepada Allah, wattawakkulu alaihi, dan bertawakal, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, tawakkal alaihi wa tawakkulu alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan hal-hal selain itu yang termasuk dalam kewajiban-kewajiban dari hati yang akan menjadi penyelamat kita. Semoga kita semua didekatkan pada ketaatan-ketaatan hati seperti itu. Al-faslu ma'asi al-jawarih, kemaksiatan-kemaksiatan anggota tubuh. Ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa anggota tubuh yang akan dijelaskan spesifikasinya sebagai berikut. Wa amma ma'asi al-jawarih, adapun kemaksiatan-kemaksiatan anggota tubuh, fa ma'asil butun. Yang pertama ada ma'asil butun, kemaksiatan-kemaksiatan perut. Mithlu aklir riba, seperti memakan riba. Wa syurbi kulli miskirin, dan minum sesuatu yang memabukkan. Wa akli malil yatim, na'udzubillah, dan memakan harta anak yatim. Wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal mushribat, dan makan atau minum apa yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan riba. Wa kullu min a'ani ala aklihi, dan juga orang yang membantu dalam mengelola, dalam memakan riba tersebut. Wa la'ana syaribal khamri, dan Allah dan Rasulnya juga melaknat orang yang minum khamr, minum sesuatu yang memabukkan. Wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha, dan Allah juga melaknat orang yang membantu untuk mendapatkan khamr tersebut, sekalipun itu adalah penjualnya. Al-faslu ma'asi al-lisan, selanjutnya ada ma'asi al-lisan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan lisan. Wa ma'asi al-lisan katsirah aydan, ma'asi lisan, kemaksiatan lisan itu ada sangat banyak sekali. Mithlu al-ghibah, seperti ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menyebutkan aib atau kekurangan saudara muslimnya yang tidak disukai, sekalipun itu kebenaran atau kebohongan. Wan namimah, atau gosip, membicarakan sesuatu yang belum ada kepastiannya. Wal kadibi, dan berbohong. Wasyatni wasyabbi, memaki dan mencela. Wal la'ni, dan melaknat, dan selain hal-hal tersebut. Itu termasuk dalam kemaksiatan lisan yang semoga kita semua terjaga darinya. Al-faslu ma'asi al-aini, kemaksiatan mata. Wa ma'asi al-aini mithlun nadari ila nisa'il ajnabiyat. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan mata adalah contohnya seperti melihat wanita atau laki-laki ajnabiyat, yakni orang asing, wanita atau laki-laki asing. Bagi laki-laki untuk melihat wanita asing, bagi wanita untuk melihat laki-laki asing, bagi laki-laki untuk melihat wanita asing. Itu termasuk dalam ma'asi al-ain, kemaksiatan-kemaksiatan mata. Wa nadharil aurat, dan melihat aurat. Melihat aurat itu juga termasuk kemaksiatan mata. Wan nadhari bil istihqari ilal muslim, dan memandang sesama muslimnya dengan pandangan rendah, pandangan hina. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idni, dan mengintip atau melihat rumah selainnya, rumah orang lain tanpa seizinnya. Al-faslu ma'asi al-udhun, kemaksiatan telinga. Wa ma'asi al-udhun, adapun kemaksiatan telinga, yaitu kal istima'i 'alal ghibah, bukan hanya berghibah, istima' 'alal ghibah, mendengarkan ghibah, itu juga termasuk kemaksiatan telinga. Wa ghairi dzalika minal muharramat, dan hal-hal selainnya yang diharamkan juga termasuk mendengarkan hal-hal yang dilarang, itu juga termasuk kemaksiatan telinga. Al-faslu wa ma'asi al-yadi, ma'asi al-yadi wa ma'asi al-yadi, adapun kemaksiatan tangan, yaitu katat fil kaili wal wazni, yaitu kecurangan dalam menimbang, dalam timbangan, biasanya berlaku untuk jual beli. Wal khiyanah, dan berkhianat, apa yang
berkhianat, wassariqah, mencuri, wasairil muamalatil muharramah, dan segala kegiatan lain yang diharamkan, seperti kal qatli wa darbi bighairi haqqin, seperti membunuh atau memukul tanpa alasan yang jelas. Itu jelas diharamkan dan termasuk pada kemaksiatan tangan. Ma'asi ar-rijli, al-faslu ma'asi rijli, kemaksiatan kaki. Wa ma'asi ar-rijli, adapun ada beberapa kemaksiatan kaki, yaitu al-masyu fi si'ayatin al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi, yaitu perjalanan untuk mencelakai saudara muslimnya atau bahkan membunuhnya. Aw ma yadurruhu bighairi haqqin, atau perjalanan untuk membahayakan saudara muslim tersebut tanpa alasan yang jelas. Wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan segala sesuatu perjalanan untuk sesuatu yang buruk itu termasuk ma'asi ar-rajul, kemaksiatan ma'asi ar-rijli, kemaksiatan kaki. Selanjutnya ada al-faslu ma'asi al-farji, kemaksiatan kemaluan yang harus sangat kita jaga. Wa ma'asi al-farji, ada pun beberapa kemaksiatan farji atau kemaksiatan kemaluan, yaitu kazina. Zina jelas diharamkan, termasuk maksiat kemaluan. Wal liwat, sodomi. Sodomi, menyukai sesama jenis, melakukan hubungan seksual sama jenis. Wal istimna'il bil jadi, dan onani atau masturbasi dengan tangan. Wa ghairiha min ma'asil farji, dan hal-hal semacam itu yang diharamkan termasuk dalam maksiat farji. Ma'asi al-badan, al-faslu ma'asi al-badan, maksiatan badan secara keseluruhan. Wal ma'siyatu bikullil badan, maksiat dengan seluruh badan. Contohnya kal uquqi lil walidain, naudzubillah, durhaka kepada kedua orang tua. Wal firaru minaz zahfi wa huwa minal kabair, kabur dari perang, dan itu termasuk dosa yang sangat besar. Wa ghairi ma dzukira, dan selain yang disebutkan, seperti mithlu qat'i'atir rahimi, seperti memutus tali silaturahim, wa dzulmin nas, dan menzalimi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya faslu kunutus syafi'iyah, kunut syafi'i. Saya akan bacakan kunutnya, kemudian membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, wa lakal syukru 'ala ma an'amta bihi wa awlaita, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Artinya, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada mereka yang Kau beri petunjuk. Wa afina fi man afait, dan berikan kami afiyah atau kesehatan sebagaimana Engkau memberikan afiyah atau kesehatan kepada mereka yang Engkau berikan afiyah. Wa tawallana fi man tawallait, dan uruslah perkara kami sebagaimana Engkau mengurus perkara mereka. Wa barik lana fi ma a'tait, dan berkahi kami atas apa yang Engkau berikan, atas apa yang Engkau anugerahkan. Wa qina syarra ma qadait, dan lindungi kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha menetapkan dan tidak ada yang menetapkan selainmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan terhina orang yang Engkau tolong. Wala ya'izzu man 'adait, dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, Maha suci Engkau Tuhan yang Maha tinggi. Falakal hamdu 'ala ma qadait, segala puji bagimu atas segala kebajikan yang telah Engkau berikan. Walakas syukru 'ala ma an'amta bihi wa aulaita, dan segala puji syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik,
kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Dan sholawat Allah semoga selalu tercurahkan kepada makhluk terbaik Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya, dan semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sekelumit dari saya yang bisa saya paparkan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf karena banyak salah kata dan banyak yang tidak memahamkan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Dan pada sesi ini saya akan membacakan pembahasan apa yang sudah saya bahas tadi, bahasa Arabnya secara utuh dan menyeluruh untuk menyelaraskan untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman jika memang saya salah dalam mengartikan dan memaparkannya. Silahkan dikoreksi. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju. Wa amma al-Hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadal umratu fil umri marrah. Bisyartil istita'ah. Wa hiya an yamlika ma yahtaju ilayhi fi safarihi ilal hajji dahaban wa iyaban. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Wa a'malul hajji thalathatu asya'in. Arkanun wa wajibatun wa sunanun. Arkanul hajji. Fal arkanu khamsah. Al-ihram. Wa huwa niyyatud dukhuli fil hajji awil umrati. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Wa la yasihul ihramu bil hajji illa fi ashhurihi wa hiya syawal wa dhulqa'dah wa ashru dhil hijjah wa akhiruha tulu'u fajri laylatin nahri. Wa baqi al-arkan al-wuqufu bi'arafah wa tawaful ifadah wa sa'yu wal halqu awit taqsir. Arkanul umrah. Wa arkanul umrah hiya arkanul hajji illa al-wuquf falaysa minha. Wa yajibu lit-tawaf satrul awrah wa at-taharatu minal hadathaini wa minan najasah wa an yakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda'a bis-safa wa yakhtima bil marwah. Wajibatul hajji. Wa wajibatul hajji al-ihramu minal miqat wal mabitu bimuzdalifata laylatan nahri wal mabitu layaliyat tashriqi bimina wal ramyu wa tawaful wada'. Sunanul hajj. Wa amma sunan fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih wa la yajburuhu damun wa la ghairuh. Wa thalathatun minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan wa hiya at-tawaf was-sa'yu wal halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alayhi ithmun lam yu'dar wa alayhi ithmun illam yu'dar. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alayhi walakin tafutuhu al-fadilah. Muharramatul ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima wa izalatul dhufuri wasya'ri wa dahnu sya'ri ar-ra'si wal lihyati wa tatibu jami'al badan wa yahrumu 'aqdun nikah wal jima' wa muqaddimatuhu
وإتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول والمرأة كالرجل في المحرمات. الفصل الثاني: حفظ القلب من المعاصي. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم، وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم. فمن معاصي القلب الشك في الله تعالى، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والتكبر على عباد الله تعالى، والرياء والعجب بطاعة الله تعالى، والحسد والحقد على عبيد الله. ومعنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها، ومنها الإصرار على معصية الله، والبخل بما أوجب الله تعالى، وسوء الظن بالله وبخلق الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات، بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. من طاعة القلب، ومن طاعة القلب الإيمان بالله واليقين والإخلاص والتواضع والنصيحة للمسلمين والسخاء وحسن الظن وتعظيم شعائر الله، والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم، والصبر على البلاء مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقد المال وتسلط الناس، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعاصي، والثقة بالرزق من الله، وبغض الدنيا وعداوة النفس والشيطان، ومحبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين، والرضا عن الله والتوكل عليه، وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. معاصي الجوارح. وأما معاصي الجوارح فمعاصي البطن مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله من المأكولات والمشروبات. وقد لعن الله ورسوله آكل الربا وكل من أعان على أكله، ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربها حتى البائع لها. معاصي اللسان. ومعاصي اللسان كثيرة أيضا مثل الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا، والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. معاصي العين. ومعاصي العين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات ونظر العورات، والنظر بالاستحقار إلى المسلم، والنظر في بيت الغير بغير إذنه. معاصي الأذن. ومعاصي الأذن كالاستماع إلى الغيبة وغير ذلك من المحرمات. معاصي اليد. ومعاصي اليد كالتطفيف في الكيل والوزن والخيانة والسرقة وسائر المعاملة المحرمة كالقتل والضرب بغير حق. معاصي الرجل. ومعاصي الرجل المشي في سعاية بمسلم أو قتله أو ما يضره بغير حق وغير ذلك من كل ما حرم المشي إليه. معاصي الفرج. ومعاصي الفرج كالزنا واللواط والاستمناء باليد وغيرها من معاصي الفرج. معاصي البدن. والمعصية بكل البدن كالعقوق للوالدين والفرار من الزحف وهو من الكبائر وغير ما ذكر مثل قطيعة الرحم وظلم الناس. والله الموفق والمعين لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قنوت الشافعية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. Syukran. Selanjutnya saya akan membacakan terjemahannya secara utuh tanpa penjelasan sedikit pun dari saya agar memurnikan terjemahan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Haji. Adapun haji adalah rukun kelima dari rukun Islam, yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, dewasa dan berakal yang merdeka. Begitu juga umroh seumur hidup sekali dengan syarat memiliki kemampuan, yaitu memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji, pulang dan perginya, dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji. Adapun ibadah haji terbagi menjadi 3 hal, rukun, kewajiban, dan sunnah. Rukun haji ada 5. Al-ihram, yaitu niat menjalankan haji atau umroh, dan disunnahkan dengan mengucapkan nawaitu hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar malam Id dan malam Id. Dan rukun-rukun lainnya yaitu wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, al-halqu atau taksir, mencukur rambut. Rukun umrah yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Diwajibkan pada tawaf menutup aurat, suci dari 2 hadas dan suci dari najis, dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kirinya, dan dia berada di luar Ka'bah. Dan diwajibkan sa'i, dilakukan 7 kali yang dilaksanakan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kewajiban haji. Kewajiban haji, ihram dari miqat, batas ihram, mabit, bermalam di Musdalifah pada malam Id, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, melempar jumrah, dan tawaf wada perpisahan. Sunnah haji. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya, dan tidak dapat diganti dengan denda atau lainnya. Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yaitu at-tawaf, sa'i, dan al-halqu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji, maka hajinya sah, akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam, dan akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, ataupun menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Dan diharamkan memotong kuku atau rambut dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot dan wangi-wangian pada seluruh tubuhnya. Dan diharamkan melakukan akad nikah atau senggama dan permulaannya, dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan, perempuan dan lelaki. Penjagaan hati dari maksiat. Menjaga hati dari kemaksiatan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Begitu pula, menjaga 7 anggota tubuh adalah fardu ain, yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman dari kemurkaannya, berputus asa dari rahmatnya, bersombong diri, riya, ujub, berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah, hasad, hikit, benci terhadap hamba Allah. Adapun makna dari hasad, kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah terus-menerus dalam kemaksiatan,
dan pelit terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah, berprasangka buruk terhadap Allah dan hambanya, meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran atau ilmu atau surga atau neraka. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur. Bahkan sebagian dari itu adalah hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Ketaatan-ketaatan hati. Dan adapun ketaatan-ketaatan hati yaitu keimanan kepada Allah. Pertama, yakin, ikhlas, tawadhu, rendah diri, nasihat terhadap muslim, dermawan, berprasangka baik, mengagungkan syariat Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan-kenikmatan, dan bersabar terhadap cobaan seperti penyakit, bencana, kematian orang yang dicinta, kehilangan harta, penguasaan orang, dan sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan thiqah, yakin terhadap rezeki dari Allah, dan benci terhadap dunia, dan memerangi hawa nafsu serta syaitan, serta mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau dan ahlul bait beliau serta para tabi'in dan para sholihin, ridho terhadap Allah dan bertawakal kepadanya, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Kemaksiatan anggota tubuh. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut, seperti memakan riba, minum segala yang memabukkan, memakan harta anak yatim, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari riba, dari makanan dan minuman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya, dan melaknat orang yang minum khamar dan seluruh yang membantu dalam meminum sampai penjualnya. Adapun kemaksiatan lidah, maksiat lidah. Adapun kemaksiatan lidah sangatlah banyak bentuknya, seperti ghibah yang yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak diketahuinya walaupun benar, dan namimah dan berbohong dan memaki serta mencela, melaknat dan lainnya. Maksiat mata, yang termasuk dalam kemaksiatan mata seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, melihat aurat, melihat muslim dengan pandangan hina, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Ma'asi al-udhun, maksiat telinga. Adapun kemaksiatan telinga seperti mendengar gibah ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Maksiat tangan. Adapun kemaksiatan tangan seperti curang dalam timbangan, khianat, pencurian, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Kemaksiatan kaki. Adapun kemaksiatan kaki seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya atau apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan dan hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Adapun bentuknya yaitu seperti zina, liwat, sodomi, istimna, onani, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Adapun bentuknya yaitu seperti zina, liwat, sodomi, istimna, onani, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Kemaksiatan tubuh, yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan seperti durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar, dan selain dari apa yang telah disebutkan seperti memutuskan silaturahmi dan menggolimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan taufik dan maha membantu terhadap apa yang dicintainya dan diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Doa kunut syafi'i. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah, kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara kami sebagaimana orang yang Engkau urus perkara mereka,
Dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untukmu atas apa yang Engkau tetapkan. Dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang Engkau anugerahkan. Dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon padamu, memohon ampun padamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad, dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Akhir kata dan terakhir sekali saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari penyimpanan.